Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, anak-anak luar biasa. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel Rida Official. Di video ini kita akan belajar kembali materi kelas 4 tema 5 pahlawanku. Subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran kelima. Ayo anak-anak kita simak bersama-sama ya. Anak-anak, siapa lagi tokoh yang terkenal pada zaman Hindu, Buddha, dan Islam? Di video ini kita akan belajar seorang tokoh terkenal yang berasal dari Kerajaan Majapahit. Pada akhir masa kerajaan Hindu-Buddha, muncullah tokoh-tokoh yang membawa kejayaan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita cari tahu. Anak-anak, apakah kalian mengenal gambar ini? Ya, sesuai dengan judulnya, ini adalah gambar Gajah Mada. Siapakah Gajah Mada itu? Apakah ada yang tahu? Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman Kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya, Prabu Jayanegara. Oleh karena kecakapannya, pada tahun 1319, ia diangkat sebagai Patih Kahuripan. 2 tahun kemudian, ia diangkat sebagai Patih Kediri. Pada tahun 1329, Patih Majapahit yang bernama Aryo Tadah menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak penunjukan itu karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada Kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada tahun 1334, setelah berhasil menaklukkan Keta dan Sadeng. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa, sejenis rempah-rempah, bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya. Dari Kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Anak-anak, sekarang mari kita diskusikan pertanyaan berikut. 1. Apa tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa? Tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa adalah untuk menyatukan Nusantara. Dua, apa yang diperjuangkan Gajah Mada? Yang diperjuangkan Gajah Mada adalah mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. 3. Apakah perjuangan Gajah Mada mempunyai pengaruh pada kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Jelaskan dan beri contoh. Gajah Mada memang hampir berhasil menaklukkan Nusantara. Semangat Gajah Mada dalam mempersatukan Nusantara dijadikan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. 4. Hal baik apa yang dapat kamu contoh dari Gajah Mada? Beliau adalah orang yang menyatukan seluruh Nusantara hingga mencapai Filipina.
Gajah Mada telah mengajarkan arti dari persatuan dan kesatuan untuk menjadi sebuah bangsa yang besar. Oleh karena itu, untuk menjadi bangsa yang besar dan kuat, persatuan dan kesatuan harus tetap terjaga sehingga keutuhan negara Republik Indonesia tetap terjaga. Lima, apakah Gajah Mada bisa disebut sebagai pahlawan pada masa kerajaan Majapahit? Jelaskan. Mahapatih Gajah Mada adalah pahlawan bagi rakyatnya karena beliau telah berani dan pantang menyerah berjuang untuk rakyatnya sehingga rakyatnya hidup aman dan sejahtera. Gajah Mada dapat menyatukan Nusantara. Jadi Gajah Mada ini bisa kita sebut sebagai pahlawan. Perjuangan Gajah Mada sampai saat ini tetap dikenang. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya nama Gajah Mada sebagai nama jalan utama di Indonesia. Kebesaran nama dan kejayaan Majapahit pun dapat pula dilihat dari peninggalannya berupa candi. Anak-anak, ayo kita perhatikan sebuah candi berikut ini. Ini adalah kompleks Candi Penataran, peninggalan Kerajaan Majapahit. Siapakah yang pernah pergi ke tempat ini? Kemegahan dan kebesaran kompleks Candi Penataran membuktikan perjuangan dan peranan para tokoh di masa Kerajaan Majapahit. Candi Penataran dibangun pada masa Kerajaan Kediri dan dipergunakan pada masa Kerajaan Majapahit. Di dalam kompleks candi terdapat arca, bangunan yang disebut Balai Agung, prasasti atau batu tulis, dan beberapa candi. Di antaranya Candi Naga yang berukuran lebar 4,83 meter, panjang 6,57 meter, dan tinggi 4,70 meter. Selain itu, terdapat candi yang dianggap paling suci, yaitu Candi Induk. Candi Induk terdiri atas 3 teras bersusun dengan tinggi seluruhnya 7,19 meter. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.